Dalam hadis ini belum disebutkan di dalamnya jihad fi sabilillah. Kalau jihad secara mutlak adalah berperang melawan orang-orang kafir dengan tujuan yaitu li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, dengan tujuan lihifdzuddin, kata para ulama, dengan tujuan untuk menjaga agama Islam dan syariatnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita lihat di hadis yang lain, jihad adalah puncak daripada agama Islam ini. Tapi kenapa tidak disebutkan di dalam hadis ini? Mas sabab, apa sebabnya? Sebabnya adalah karena jihad tidak selalu ada. Tidak selalu ada, maksudnya tidak di semua tempat itu ada jihad. Di sini tidak ada. Mungkin di negeri-negeri yang lain, misalnya di Gaza hari ini, di Palestina hari ini, itu ada. Sebagaimana kita dulu melawan penjajah, melawan penjajahan Belanda, Inggris dan seterusnya, dulu kita ada jihad. Sekarang orang-orang di Gaza, para mujahidin di Gaza dan Palestina, melawan penjajahan. Siapa penjajah mereka? Yaitu Yahudi. Kaum Yahudi, bangsa Yahudi yang menjajah negeri mereka. Mereka berusaha untuk merdeka. Sebagaimana kita dulu juga berusaha untuk merdeka dari penjajah. Maka di sana sekarang ada jihad. Sekarang di sini tidak ada jihad. Islam juga mewajibkan kita apabila kita mampu untuk menolong orang-orang yang menzalimi. Dengan apa? Yaitu dengan menahannya, dengan melarangnya, dengan mencegahnya supaya dia tidak terus melanjutkan kezalimannya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama yaitu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan tentang rukun-rukun Islam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan rukun-rukun Islam, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjil baiti wa sawmi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun makna daripada hadis ini adalah dari Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman adalah kunyah daripada Abdullah bin Umar. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an.
an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, Islam itu didirikan di atas 5 perkara, di atas 5 dasar, di atas 5 usul. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan, bersaksi, bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi, dipersembahkan semua ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi semua ibadah itu adalah hak Allah, adalah milik Allah. Maka wajib kita, semua ibadah kita, semua ketaatan kita, kita persembahkan, kita niatkan, kita ikhlaskan lillahi wahdah, yaitu kepada Allah yang esa, kepada Allah saja. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kita bersaksi, kita mengucapkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah, yang menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada umat-umatnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 syahadat ini seseorang dinyatakan muslim. Dinyatakan muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua adalah wa iqamis salah, yaitu mendirikan, menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan isya ini yang disepakati oleh para a'immah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahawa salat yang wajib itu ada 5 waktu sehari semalam. Cuma kalau kita pelajari lebih detail lagi, ada khilafiyah bahawa salat yang wajib itu ada 6. Itu khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rushd di dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid. Apa yang diperselisihkan, salat apa yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia wajib atau sunnah muakkad, yaitu salat witir. Salat witir. Dalam mazhab Abu Hanifah, kata Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala, bahawa salat witir merupakan salat yang wajib, bukan sunnah muakkad. Tapi jumhur ulama menguatkan bahawa salat witir adalah salat sunnah muakkad dan bukan salat wajib. Tidak termasuk dalam salat yang diwajibkan sehari semalam. Dan pendapat jumhur adalah pendapat yang paling kuat yang kita pilih dengan menghormati pendapat mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga, yaitu wa itaiz zakah, menunaikan zakat, semua zakat,
semua zakat apabila telah cukup syarat dan rukun. Mulai dari zakat fitrah, zakat yang diberikan di akhir-akhir daripada puasa Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, juga zakat-zakat yang lain. Misalnya zakat tijarah, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat binatang ternak. Yang penting telah cukup syarat dan rukun, maka memberikan zakat, menunaikan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga yang menjadi usul daripada usul-usul ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang keempat, wa hajjul bait, yaitu menunaikan haji ke Baitillahil Haram. Menunaikan haji ke Baitillahil Haram. Dan ini menjadi wajib apabila telah cukup syarat dan rukun. Telah cukup syarat dan rukun, maka ini menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslim dan muslimah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, yaitu rukun Islam yang terakhir adalah wa shaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan merupakan nama daripada nama di antara nama-nama bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Bulan Qamariyah mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Di antaranya ada yang namanya bulan Ramadan. Rasulullah menyebutkan di sini wa shaumi Ramadan. Berarti apabila telah masuk bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh. Apabila telah cukup syarat dan rukunnya juga. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kalau kita lihat misalnya Ramadan ya, puasa wajib. Puasa Ramadan, ijma' para ulama adalah suatu kewajiban. Ini sebagai tambahan saja. Tapi bahwa ada di sana puasa-puasa yang wajib. Yang wajib yang lain. Maka para ulama mengatakan bahwa puasa wajib itu ada tiga. Puasa wajib itu ada tiga. Yang pertama, wajib li zamanin, yaitu wajib karena sudah datang masanya. Itu apa puasa itu? Puasa Ramadan. Telah datang waktunya. Maka apabila telah datang waktunya, telah cukup syarat dan rukunnya, maka wajib seseorang muslim dan muslimah berpuasa pada bulan tersebut, yaitu pada bulan Ramadan. Kemudian ada puasa wajib, yaitu puasa wajib aujabal insan ala nafsihi, yaitu puasa yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya. Apa puasanya? Puasa nazar. Puasa nazar apabila seseorang bernazar kepada Allah, misalnya mengatakan seandainya saya lulus ujian pada semester ini, maka saya bernazar kepada Allah bahwa saya akan berpuasa sehari setelah ujian. Maka apabila dia telah lulus, maka dia harus berpuasa sehari setelahnya, sesuai dengan nazarnya. Karena hadis Rasulullah, man nazar ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nazar ay ya'sih fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka wajib dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh melakukan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kaum muslimin semoga dirahmati Allah, puasa yang wajib yang ketiga, yaitu li'illatin, puasa yang wajib karena sebab. Misalnya apa? Yaitu puasa kafarah. Puasa yang wajib karena illah adalah puasa kafarat. Misalnya kafarat bagi orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang harinya. Di siang harinya berhubungan suami istri, maka atasnya kafarat, yaitu diantaranya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya puasa kafarat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah ataupun kesimpulan. Fawaid mustanbatah minal hadis, yaitu faedah-faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-haditsu fihi bayanun usulul Islam allati yakunu al-'abdu biha musliman. Jadi hadis ini di dalamnya ada dasar-dasar agama Islam. Ini khususnya amaliyah, amal-amal yang dengannya seseorang hamba itu menjadi muslim. Wa bi ghairiha yamruqu minad din wa hiya syahadataini was salati waz zakat wal haji wa shaum Ramadan. Dan dengan selainnya tanpa yang 5 ini seseorang itu keluar dari Islam. Artinya menjadi non-muslim atau menjadi kafir tanpa rukun Islam pada diri seseorang hamba. Apa itu? Yaitu syahadatain. Nah, itu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan salat sehari semalam 5 waktu. Kemudian menunaikan zakat, kemudian melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan rukun Islam, usul amaliyah, dasar-dasar amal kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua adalah al-hadithu lam yadhkur fihi al-jihad fi sabilillah ta'ala ma'annahu dhirwatu sanamil Islam. Mas sabab? As-sabab huwa li'anna al-jihada yasqutu ahyanan wa fardiyatuhu laysat mustamirrah wa anna al-jihad la yastamir فعله إلى آخر الزمان فإذا نزل عيسى وقتل الدجال ترفع فرضية الجهاد. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini belum disebutkan di dalamnya jihad fi sabilillah. Kalau jihad secara mutlak adalah berperang melawan orang-orang kafir dengan tujuan, yaitu li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, dengan tujuan lihifdzuddin, kata para ulama, dengan tujuan untuk menjaga agama Islam dan syariatnya. Kaum muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita lihat di hadis yang lain, jihad adalah puncak daripada agama Islam ini. Tapi kenapa tidak disebutkan di dalam hadis ini? Mas sabab, apa sebabnya? Sebabnya adalah karena jihad tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Maksudnya, tidak di semua tempat itu ada jihad. Di sini tidak ada. Mungkin di negeri-negeri yang lain, misalnya di Gaza hari ini, di Palestina hari ini, itu ada.
sebagaimana kita dulu melawan penjajah, melawan penjajahan Belanda, Inggris dan seterusnya. Dulu kita ada jihad. Sekarang orang-orang di Gaza, para mujahidin di Gaza dan Palestina melawan penjajahan. Siapa penjajah mereka? Yaitu Yahudi. Kaum Yahudi, bangsa Yahudi yang menjajah negeri mereka. Mereka berusaha untuk merdeka. Sebagaimana kita dulu juga berusaha untuk merdeka dari penjajah. Maka di sana sekarang ada jihad. Sekarang di sini tidak ada jihad. Di sini tidak ada jihad bisaif, yaitu tidak ada jihad dengan pedang. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajibannya tidak terus-menerus seperti salat misalnya atau puasa. Tidak terus-menerus wajibnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Dan jihad ini di akhir zaman itu tidak ada lagi. Kapan tidak ada jihad? Yaitu apabila Nabi Isa telah turun dan telah membunuh Dajjal. Maka saat itu ketika Dajjal telah tiada, turfa' fardiyatul jihad, maka diangkatlah kewajiban jihad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.